Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M. Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil hanya cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun. Oke, Capricorn. Ada Two of Swords. Wow. Two of Pentacles. Four of Pentacles dan juga Six of Wands. Wow, endingnya bagus. Oke, Six of Wands. Ada kemerdekaan, kemenangan, keberhasilan. Ini bagus. Oke, di sini saya lihat di awal ini kamu kayak pikirannya itu lagi kabut, ya. Matanya tertutup, dia menguap, kayak bawaannya dia ngantuk terus gitu, pengen tidur terus. Padahal ini harus kerja loh, banyak yang harus dikerjakan, bukan cuma satu aja kerjaan. Kerjain A, B, C, D, mungkin kamu punya beberapa project atau banyak tugas-tugas di rumah yang harus kamu selesaikan. Ada target di sini, kalau saya ngelihat ya. Tapi, aduh kenapa aku ngantuk terus bawaannya. Nah, mungkin ada yang salah nih dari segi kesehatan fisik kamu ya. Pola makan, pola tidur, itu kayaknya harus diperhatikan. Kadar makanan, komposisi makanan itu apa-apa aja di dalamnya mungkin mempengaruhi kenapa kamu ngantuk-ngantuk. Oke, Four of Pentacles, ada self defense, self protection, kayak kamu di sini ada sedikit rasa khawatir terhadap keuangan kamu, perkembangan karir atau bisnis kamu. Ada money juggling, masih berkutat ya dengan money juggling, keuangan yang belum stabil atau mungkin karir kamu belum benar-benar stabil, dia memberikan income yang stabil setiap bulannya sama kamu. Udah harus selalu berusaha gitu menuntaskan ini, deadline-nya begini, baru dapat dia target yang diinginkan. Ada Six of Wands, ada kemerdekaan di sini, kemenangan, victory, dan sepertinya kamu nggak sendiri. Ada orang-orang di sekitar kamu yang mendukung kamu. Ada yang memberikan support. Kalaupun bukan dari segi tenaga, bisa materi ataupun bisa dari segi moral ya. Karena saya melihat ada juga beberapa di antara kamu kerjanya mandiri nih, sendiri dari rumah as a content creator, sebagai content creator. Oke, untuk Two of Swords-nya saya klarifikasikan ya untuk setiap deck yang ada di sini. Untuk Two of Swords, Seven of Cups, Seven of Cups, Knight of Cups, dan juga Eight of Pentacles. Yep. Saya melihat sepertinya ada kayak delusi di sini. Delusi, bukan ilusi. Iya, ilusi atau pikiran-pikiran tertentu seperti ngebayangin sesuatu terjadi. Kalau misalnya hal-hal bagus begini, menakjubkan. Kalau misalnya hal-hal buruknya itu, kemungkinan bakalan seperti ini gitu ya. Seperti ngebayangin sesuatu terjadinya nanti bagaimana. Terus gimana kalau begini? Oh, mungkin seperti ini, itu ya kan. Jadi kayak membentuk skenario di dalam pikiran, dan ini skenarionya bukan yang terburuk aja, mulai dari yang termanis, terindah hingga yang terburuknya. Nah, ini biasanya dilakukan kayaknya dalam keadaan gabut ya, gabut. Lagi nggak ada kegiatan, atau mungkin lagi bosan, lagi nggak tahu ngapa-ngapain, jadi ujungnya mikirnya yang enggak-enggak. Lagi jadi menghayal. Sementara kamu sepertinya dituntut untuk fokus atau take action terhadap sesuatu yang lain, yaitu pekerjaan kamu, bisnis kamu. Kamu kudu harus ekstra fokus di sana, memberikan perhatian penuh, nggak terbagi-bagi.
supaya rampung, supaya target yang diinginkan itu tercapai. Ada Eight of Pentacles, ya ini kamu harus kerja dan senantiasa selalulah mengkonsumsi pengetahuan, ya baca-baca buku, artikel, atau mungkin ya hal-hal yang berhubungan dengan bidang kamu untuk upgrade skill atau pengetahuan ya, talenta, bakat-bakat yang kamu miliki. Karena saya ngerasa di bulan ini untuk Capricorn bukan cuma bulan ini, tahun 2025 kamu bakalan dealing dengan kayak self revelation itu seperti menggali potensi yang lebih dalam lagi dari dalam diri. Kayak ada rasa penasaran, aku punya potensinya dan kayaknya aku nggak puas, ada sesuatu hal yang belum lepas dari diriku gitu. Ada keinginan di kamu yang ingin kamu wujudkan, seperti cita-cita, harapan, atau ada mungkin skill atau talenta yang kamu masih pendam selama ini, dan itu potensi itu eh, untuk beberapa di antara kamu mungkin di sini nggak melihat itu, belum bisa melihat dengan jelas, tapi kamu ngerasa seperti ada force, seperti ada yang mendorong kamu untuk mereveal, membuka itu gitu, mengeksplor potensi-potensi itu. Ya, kamu di sini selalu belajar dan ini bukan suatu kebetulan ya. Ada bimbingan dan arahan. Kenapa kamu suka belajar? Kenapa kamu suka terus melatih skill kamu? Itu berarti ada tuntunan dari spiritual guidance kamu kan untuk menggali informasi lebih dalam lagi, pengetahuan lebih dalam lagi. Ada sesuatu yang ingin kamu gapai di sini. Ya, tapi untuk menggapai sesuatu ini, kamu tahu dan paham itu nggak bisa kayak main sulap, dijentikan jari aja udah langsung dapat gitu. Enggak, harus ada usaha. Ya kan? Dan di sini saya juga tahu, di sini juga saya kok jadi tahu. Di sini juga saya ngelihat kamu paham betul ya, tahu kalau ada hal-hal yang udah mengganggu masalah emosi, pikiran kamu udah gabut, ini kayaknya aku harus eh, kerja nih. Ini cara aku untuk melepaskan kegabutan. Atau aku kayaknya nggak bisa deh menghayal-menghayal begini terus. Mikir-mikirin berfantasi yang enggak. Harus kayaknya aku nambah wawasan deh, harus belajar deh, atau ambil kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, main piano atau main gitar atau mungkin nyanyi ya, yang lebih bermanfaat, yang lebih membangkitkan energi positif. Untuk Two of Pentacles-nya saya klarifikasikan. Ada Five of Pentacles, The Tower, dan juga Five of Swords. Ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa. Aduh, kenapa ini muncul lagi? Oke, kecewa dan kamu masih fokus memikirkan hal-hal yang membuat kamu kecewa ini. Mungkin di bacaan sebelumnya kamu udah ngerasa lega ya, kayak udah fokus nih terhadap pekerjaan kamu. Kamu ingin mendedikasikan fokus kamu, tenaga kamu untuk karir kamu, untuk sesuatu yang ini semua tentang kamu gitu, nggak mau mikirin yang lain-lain lagi, apalagi orang lain gitu. Tapi entah kenapa dia muncul lagi di sini. Seperti, oke, hari ini aku benar-benar segar bugar, aku bisa fokus, aku ngerasa enak, I'm feeling good gitu kan. Tapi sebentar lagi kayak, kenapa aku ya? Kok aku jadi ngerasa exhausted, kayak ngerasa capek, lelah gitu ya kan. Capek, lelah lah memang kalau kita mikirin orang lain yang nyakitin kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, yang pernah melukai masa lalu misalnya ya, orang-orang yang nggak menghargai kita. Kalau kita mikir-mikirin itu, sebenarnya kita itu secara tidak langsung udah melukai diri kita loh. Membiarkan diri kita terluka kembali gitu. Nah, kamu mau nggak seperti itu kan? Enggak ya. Maka ya ini harus
harus dipatahkan. Cara mematahkan itu gimana sih? Dengan menyibukkan diri belajar misalnya, atau lakukan aktivitas-aktivitas yang positif, bersosialisasi, masuk menghadiri seminar, melanjutkan pendidikan, atau mungkin kamu masuk komunitas tertentu. Di sana kan bakalan bisa banyak channel ya, bisa bertukar pikiran. Pikiran itu bisa jadi ini nih, berubah dia jadinya. Atau mungkin kamu jalan-jalan ya untuk cuci pikiran, refresh, refresh. Ada tower ya, tower. Ada sesuatu yang membuat kamu shock. Tapi saya ngelihat kayak kamu kayaknya enggak terlalu shock, enggak terlalu surprise. Oh, gitu ya. Nah, gitu dia. Kayak ini udah biasa terjadi sama kamu. Mhm. Oh, gitu ya. Ah, ya udah, kita lihat aja, kita kerjain aja. Oh, udah jalani aja. Nah, udah gitu dia. Ini sesuatu yang membuat shock ini banyak ya. Saya nggak bisa melihat secara detail karena ini kan bacaan general ya. Ten of Swords ada kehilangan, kerugian, atau mungkin ini kayak putus kontrak, putus kontrak, atau bisa jadi mengalami sesuatu hal yang di luar dari ekspektasi, di luar dari harapan. Mungkin tadi kamu ingin mengejar target ya. Kalau aku menuntaskan pekerjaanku yang ini, yang itu, tuntas semuanya, maka uh, income-ku kira-kira bakal sekian, gitu ya kan. Udah dibayangin dulu gitu. Tapi entah kenapa ya, bisa jadi karena kamu dealing dengan energi vibrasi yang ini tadi, kecewa tadi ya. Jadi kamu kurang bersemangat. Ini kayak saya ngerasa semacam ada beberapa di antara kamu kan ngerasa bahwa seberapa banyak pun itu pekerjaan itu bakalan bisa tuntas kalau aku semangat karena aku udah pernah mengalaminya gitu. Jadi kayak ini kayak macam oke, aku akan mengerjakan menuntaskan itu semua, aku pasti bisa, target bisa terdapatkan, target bisa tercapai gitu. Tapi ada ketemu nanti hari berikutnya gitu, kayak mission impossible, kayak aduh kayaknya nggak mungkin deh gitu. Perasaan itu kayak berubah-berubah gitu ya. Nggak nentu dia. Nah, oleh karena itu perlu untuk Capricorn kayaknya harus pintar-pintar nih, self awareness itu harus ada. Ketika kamu udah feeling like pikiran sama perasaan kamu ketarik ke hal-hal yang negatif, hal-hal yang pernah melukai hati kamu itu harus di cut. Langsung berdoa gitu ya. Kalau di Muslim pasti ada itu ya, doa-doa kalau misalnya ada yang menyakiti hati ya, di Kristen pun pasti ada. Ingatkan kembali diri kamu untuk take peace, make peace in yourself, berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Oke. Untuk ya Four of Pentacles ya, ada the Hierophant, ada Five of Pentacles. Sensing, saya ngelihat beberapa di antara kamu makin kesini makin mendekatkan diri sama Tuhan. Ya bener, barusan saya bilang gitu kan, keluar ya. The Hierophant, ini sesuatu yang berhubungan dengan religi, keagamaan, kepercayaan, atau spiritual. Jadi kalau kita udah ngerasa overwhelmed, exhausting, udah capek, aduh pikiranku, perasaanku kayaknya udah sesak napas nih gitu ya, nggak bisa konsentrasi. Duh gimana nih, meditasi, berdoa, tenangkan hati dan pikiran dulu ya. Dan kalau kamu ngerasa kayak meragukan diri sendiri, kamu like feeling lonely, kamu ngerasa sendiri, ngerasa kesepian, ingatlah bahwa ada spiritual guidance kamu yang senantiasa memperhatikan kamu ya, yang selalu menjaga kamu, menuntun kamu. Selama kamu ini berpikir positif, tujuan hidup kamu itu untuk hal-hal yang baik, maka itu bakalan pasti didukung oleh semesta. Ya, ada Five of Pentacles. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan kayak ngerasa sendiri menghadapi dunia ini itu sakit banget ya.
berjuang sendiri, kayak ada keraguan, ragu akan keberhasilan diri sendiri, ragu akan pencapaian, bisa jadi ini ada keraguan terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang-orang di sekitar. Keraguan ini cenderung ke arah negatif ya, kayak kayak nggak mungkin deh dia bisa kayak gitu, kayak nggak mungkin deh aku bisa begini gitu ya. Ini secara tidak langsung jadi afirmasi untuk diri sendiri. Afirmasi itu sama dengan doa. Jadi sebaiknya hal-hal yang seperti ini jangan dilakukan, berdoa langsung ya. Koneksikan diri kamu dengan suara hati kamu, dengan spiritual guidance kamu, dengan your higher self. Ya, ketika kamu sedikit down, kamu ngerasa kayak nggak percaya diri, ketika kamu mulai nih ketarik ke energi yang pernah nyakitin kamu, mulai ingat nih hal-hal yang nyakitin gitu, langsung enggak gitu ya, ingatlah Tuhan, ingat Allah ya, berdoa supaya bisa tetap diarahkan nih lurus ke jalan yang mulus, ke jalan kesuksesan. Ya kan, ya apalagi Capricorn kan, dia tuh pengen selalu fokus sukses-sukses uang. Oke, Two of Cups, ada komunikasi, ada hubungan kerjasama, iya jalin kerjasama, jalin koneksi, jalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya kalau ada orang nih yang kamu udah spot dia ini selalu aja semanfaat sama kamu, kamu udah spot dia, oh dia ini orangnya kayaknya nggak bagus nih vibrasinya untuk ditemenin. Ya udah jaga jarak ya kan, cari orang yang memiliki vibrasi yang bagus, yang menginspirasi, supaya kamu semakin terinspirasi, bersemangat di dalam berkarya. Wow, oke, untuk Six of Wands-nya. Six of Wands, Capricorn. Six of Wands, King of Wands, ada King of Wands, Ace of Cups, dan juga Ace of Pentacles. Untuk the bottom of the deck kamu ada Five of Swords dan juga the High Priestess. Wah, ada vibrasi yang gak cocok. Dan pada saat ada vibrasi yang gak cocok, di situ malah psikis kamu aktif. Kamu kayaknya bisa ngerasakan ini. Bahkan kalau nggak kamu lihat pun, orang yang nggak baik, kayaknya kamu bisa ngerasakan ini. Ada sesuatu yang nggak beres mungkin di tengah-tengah keluarga kamu atau terhadap orang-orang terdekat kamu. Kayak kamu peka banget di sini. Saya ngelihat di minggu ini kayaknya suara hati ya atau psikis kamu ini tombolnya aktif. Dan kalau kita itu sangat peka, sangat sensitif, kadang-kala kita jadi ikut terjerumus ke dalam. Ujungnya jadi melayang di situ gitu ya. Karena ini dia, kamu harus memiliki power kontrol atas diri kamu sendiri. Ketika kamu udah mulai masuk terjerumus ke dalam vibrasi yang gak bagus itu tuh, harus kamu bisa kembali ke posisi awal, ke posisi normal, supaya kamu nggak terkuras nih vibrasi atau energi kamu. Kalau udah terkuras kan jadi nggak bisa nanti fokus bekerja. Ya, caranya seperti apa? Ya itu tadi saya katakan di sini, berdoa, bermeditasi. Ada Ace of Cups. Pada akhirnya saya ngelihat di sini kamu bakalan kembali normal. Kamu bisa kayak kamu bisa menari dengan situasi itu. Ketika ada saya entah kenapa ya, enggak secara langsung pun misalnya vibrasi yang negatif ini, dia lewat, mungkin kamu diomongin orang pun, ya kamu bisa ngerasakan itu dan ada rasa sakit di sana dan tiba-tiba kamu kayak melayang, kayak mau tenggelam dia ke dalam lamunan yang bernegatif ini. Tapi di sini saya ngelihat ya, berkat doa, berkat kayaknya kedekatan terhadap Tuhan di sini. Ada juga kemampuan di dalam bernavigasi, semacam kamu berada di ombak, udah mau masuk ke dalam ombak ini, kayak ombak yang berputar-putar itu, udah mau masuk ke dalam ombak, tapi kamu kayak bisa bernavigasi, keluar dari pusaran itu, dan kamu mengambil posisi yang aman. Wow, luar biasa. King of Wands ini
udah biasa, udah biasa ngalami yang seperti itu. Kayak ngomong sini kan udah sering ngalami masalah ya. Jadi ketika ada masalah pun nanti, oh iya udah biasa, nggak terkejut lagi. Ya, Ace of Cups, ya senang, refresh, udah santai menghadapi badai juga udah santai. Kamu itu seperti nakoda kapal ya, udah biasa menghadapi badai. Dan ini kalau udah begini dia iklimnya, cuacanya, wow pasti dia bakalan begini pergerakan ombaknya. Oke, begini cara keluar dari situasi seperti ini gitu. Dan kamu kayaknya udah tahu caranya, kamu udah tahu bagaimana bernavigasi atau mengendalikan diri kamu keluar dari badai itu dan menemukan tempat yang aman, tenang, damai, fresh. Saya ngerasa beberapa di antara kamu lebih suka ini menyendiri, lebih suka kayaknya bersantai, menenangkan diri di rumah sendiri, ya. Itu bagus. Tapi ini kayak ada Ace of Pentacles nih. Nah, ini udah harus diperhatikan ya. Kadang-kala kita karena terlalu santai jadi lupa, jadi tidak memperhatikan peluang-peluang yang ada. Di sini saya melihat ada peluang bagi kamu untuk berkarya. Kalau kamu mau menambah kerjaan sampingan, income tambahan ada nih. Kamu yang mencari pekerjaan, awalnya mungkin kamu di sana lagi gabut, kayak aduh aku mau kerja apa nanti ya, aduh gimana nanti ini, bisa nggak aku semua tuntaskan semua tanggung jawab, bisa nggak aku dapatkan income tambahan. Ini ada nih, ada, cuman kamu yang kayak aku ambil apa enggak. Saya ngerasa kayaknya ada beberapa di antara kamu yang kayak udah di depan mata nih kerjaan ini, kerjain apa enggak ya, kayak macam gitu gitu kan. Ya, nanti kamu oke, aku kerjakan. Nah, sebentar lagi kayaknya kamu lagi nanti kayak, waduh, aku kerjakan enggak ya? Oke, sebenarnya enggak terlalu yang buruk-buruk banget sih bacaan ini, enggak. Karena kamu bisa bernavigasi, cuman itu aja. Kadang di sini kamu kayak eh peluang itu ada gitu, tapi kayak eh mungkin nggak tahu ya, kamu mungkin lebih ingin menenangkan hati dan pikiran dulu, ingin santai, sehingga kamu bisa jadi nggak akan ya untuk beberapa di antara kamu mungkin ada nih, ada peluang, ada kesempatan seperti tawaran, kamu nggak terima gitu, nggak terima itu. Ya. Oke, saya buka spiritual guidance kamu ya untuk Capricorn. Partnership. Yep. Allow helpful, supportive partnership into your personal life and career, and both parties benefit as a result. You are receiving help from heaven and from a person who brings needed skills and resources. Ya, jalin hubungan kerjasama dengan orang-orang sekitar kamu, dengan keluarga, orang terdekat kamu yang bisa kamu percaya, dengan pasangan, ya, atau masuk komunitas, ya, menghadiri seminar, atau mungkin kamu les lagi, sekolah lagi, ya memasuki dunia kerja lagi. Di dalam dunia kerja ini kan kita jadi terkoneksi lagi dengan orang ya. Mungkin selama ini kamu kerja dari rumah, kamu sebagai ibu rumah tangga atau kamu sebagai content creator, kamu pengen ada koneksi lagi dengan dunia luar ya. Kenapa enggak? Why not? Gitu ya kan? Ya, although helpful supportive partnership into your personal life and career. Iya, saya ngerasa kayaknya ada bagusnya nih kayaknya Capricorn terbuka dan mau nih kayak berbaur ya, membuka channel dengan dunia luar. You are receiving help from heaven and from a person who brings needed skills and resources. Kamu memperoleh bantuan dari surga atau dari seseorang yang akan memberikan kamu mungkin pencerahan atau pengajaran
mengenai skill, bagaimana memperdalam skill kamu atau hal-hal lain yang ingin kamu perdalam. Karena di sini kayaknya kamu pengen memperdalam skill atau pengetahuan kamu di bidang tertentu. Ya mungkin perlu ini kamu kayaknya membutuhkan mentor mungkin atau kamu les lagi ya. Oke, moonlighting. You can start working on your dream career part-time while keeping your other job to pay the bills. Soon your dream career will take flight and fully support you. Wow, seperti yang saya katakan tadi tuh. Ya, kenapa nggak diterima aja ini ya kan? Misalnya ada peluang di luar sana nih untuk kamu ngajar, terkoneksi lagi dengan dunia luar. Ya terima aja. Part time bisa kan? Setengah hari kerja di luar, udah terkoneksi dengan dunia luar, kamu ada kesempatan berkomunikasi, sharing-sharing dengan manusia utuh nyata gitu kan. Daripada di rumah kamu sebagai content creator, YouTuber misalnya, kan nggak ada koneksi langsung dengan manusia, interaksi langsung dengan manusia ya. Setengah hari di luar, setengah hari di rumah sebagai content creator misalnya, dan ini bakalan banget membantu vibrasi kamu itu lebih strong lagi. Oke, demikian untuk Kepri, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye!